Nama saya Muhammad Faiz Ramadan. Sahabat Inspira di rumah bisa panggil saya Faiz. Dan ini teman saya. Halo semua, perkenalkan nama saya Zafira Disha Fitri, biasa dipanggil Vira. Halo semua, nama saya Keisha Mudia Ramadhani, biasa dipanggil Keisha. Bagaimana kabarnya sahabat Inspira di rumah? Semoga tetap semangat ya. Tentunya sahabat Faiz, alhamdulillah juga puasa kita sudah berjalan selama lebih dari 10 hari. Masya Allah, tidak terasa ya. Semoga puasa kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan di bulan Ramadan. Dan tentunya kita sama-sama berdoa ya sahabat Inspira, agar segala amalan-amalan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi sahabat Inspira di rumah tahu tidak sih bahwa ada kiat-kiat agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala loh. Benar sekali sahabat Keisha, dan tema podcast kita sore hari ini adalah kiat-kiat amal agar diterima bersama Ustadz Garyanto MPD. Alhamdulillah telah bergabung bersama kita Ustadz Garyanto. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Ustadz, tidak terasa puasa kita sudah berjalan selama 10 hari lebih. Kita semua berharap agar segala amal yang telah kita lakukan dapat diterima. Sebenarnya adakah Ustadz kiat-kiat amalan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, tentunya ada kiat-kiat amalan diterima di sisi Allah itu setidaknya ada 3. Yang pertama harus beriman dan mentauhidkan Allah. Beriman dan mentauhidkan Allah itu Allah janjikan di dalam surat Al-Kahfi yang terakhir itu, ya, sebelum terakhir Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Jadi orang-orang yang beriman itu nanti akan Allah sediakan surga sebagai tempat tinggalnya. Jadi itu kiatnya yang pertama agar amal itu diterima adalah beriman dan mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua, supaya amalnya diterima itu adalah niat ikhlas karena Allah. Niat ikhlas karena Allah, atau ikhlas dilakukannya ibadah karena Allah. Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi Allah tidak butuh dengan ibadahnya seseorang yang tidak lillah karena Allah. Itu makanya ikhlas sunniyah, mengikhlaskan dengan niat beribadah hanya mengharapkan ridha Allah. Kemudian yang ketiga, supaya kiat ibadahnya diterima amalnya oleh Allah SWT, maka ittiba'ur rasul, mengikuti bagaimana tata cara ibadahnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam syariat Islam itu ditentukan tata cara ibadahnya. Tidak harus banyak, tidak harus tinggi atau rendah, tapi semuanya sudah disyariatkan dengan Allah mengutus Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sebagai teladan. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsir. Sungguh ada pada diri Rasulullah SAW itu adalah suri teladan yang baik. Bagi siapa? Tentunya bagi adik-adik SD Muhammadiyah maupun di rumah yang cerdas. Cerdas itu orientasi pemikirannya billahi wal yaumil akhir. Kalau dia berpikir, berperilaku itu bagaimana Allah dan bagaimana nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah. Wa dzakarallaha katsir, dan banyak lisannya menyebut nama Allah.
Jadi ibadah itu mengikuti tuntunan yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana tata cara Nabi berbicara, bagaimana Nabi kemudian berkeluarga, bermasyarakat, ya, itu semuanya dalam hal ibadah kita mencontoh beliau. Ini beberapa kiat-kiat supaya amal kita diterima di sisi Allah. Nah, tentu adik-adik nggak lupa ya, yang pertama harus beriman dan mentauhidkan Allah. Yang kedua harus niat dan melaksanakan ibadah ikhlas karena Allah. Dan yang ketiga mutaba'ah, mengikuti daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru nanti ibadah itu bisa diterima. Tapi tanpa itu maka sia-sia saja. Karena banyak orang yang beribadah itu tidak karena Allah, tapi karena temannya, tapi mungkin karena bapak ibunya, atau mungkin karena ya sesuatu yang dia inginkan. Nah, itu tidak boleh. Jadi ibadah itu harus lurus karena Allah SWT. Demikian ya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh adik-adik sekalian dan kemudian dapat segera diamalkan khususnya di bulan Ramadan ini. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Sobat Inspirat, ternyata banyak sekali ya amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Benar sekali sahabat Faiz, kita jadi tahu nih apa saja kiat-kiat agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat Inspira yang berbahagia, adakah yang ingin bertanya tentang kiat-kiat amalan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya ingin bertanya, apakah kita boleh mengupload kegiatan-kegiatan kita saat sedang bersedekah di media sosial? Apakah itu termasuk riya atau ujub? Ya, tentu boleh sekali ya. Itu kan tergantung niatnya. Jadi supaya tidak riya, ya kita ibadah itu lurus karena Allah. Kalau kemudian ada yang berpendapat itu kok pamer, kok riya, ya biar saja. Kan hati kita yang melakukan, diri kita yang melakukan. Maka dengan kiat tadi, salah satunya meluruskan niat karena Allah, insya Allah kita terhindar dari riya. Justru sekarang ini di zaman modern serba canggih ini, semua virtual seperti kita ini hari ini sedang adakan siaran langsung misalnya. Jadi adik-adik reporter ini justru harus semangat mengembangkan ibadahnya melalui media massa, karena memang zamannya kita ini dituntut untuk berdakwah melalui media massa. Jadi boleh kita mau pakai TikTok, pakai yang disiarkan macam-macam bentuknya, tapi niatnya dakwah. Nah, kalau nanti ada yang berpendapat ya tentu saja, orang kan bebas berpendapat, tapi yang penting kita sudah diyakini tadi kalau kita beribadah itu lillahi ta'ala, karena Allah, niatnya lurus karena Allah. Jadi jangan ragu dan jangan khawatir. Silahkan justru dikembangkan melalui virtual, melalui Zoom, melalui siaran langsung kayak gini bagus ya, untuk mengenalkan kawan-kawan yang saat ini daring di rumah kan ya, dari bisa mendengarkan. Gitu, terima kasih. Wah, ternyata seperti itu ya sahabat Inspira. Oh iya Ustadz, saya ada satu pertanyaan lagi. Bagaimanakah meningkatkan keimanan saat kita sedang merasa futur? Ya, di saat kita futur atau lemah, ya, iman kita juga ikut lemah. Nah, bagaimana supaya imannya itu bangkit menjadi semangat lagi? Maka tentunya kita menguatkan keimanan kita dengan bersandar diri pada Allah. Kalau pas situasi puasa, kita kan lapar, kita ngantuk, kita banyak tidur gitu misalnya, maka kita harus semangat dengan cara apa? Bangun, mandi, bersihkan diri, dan kemudian pegang Al-Quran, baca Al-Quran, ya, ngaji, tadarus
Karena itu salah satu amal yang nilainya tinggi. Kemudian persiapan sholat berjamaah, ya. Kemudian meningkatkan dengan banyak membaca buku-buku agama, gitu, diskusi. Intinya jangan tenggelam dalam futur tadi, males tadi, lemah tadi. Karena memang puasa itu biasanya membuat kita males, membuat kita ngantuk karena lapar dan dahaga. Tapi kalau kita semangat dengan mandi tadi, bersih, ambil air wudhu, semangat belajar, diskusi, insya Allah itu hilang semuanya. Rasa lapar dan hausnya hilang semuanya. Itu ya, saya kira. Terima kasih. Terima kasih Ustadz atas segala ilmunya. Semoga Ustadz selalu sehat. Amin. Alhamdulillah. Baik sahabat Inspira, demikianlah podcast kita pada sore hari ini. Saya Muhammad Faiz Ramadan. Saya Zafira Bisha Fitri. Saya Tisha Budi Ramadhani. Kami pamit undur diri. Reporter Cilik Inspira Magazine. Kami beraksi mencari informasi.